Jangan lantas karena ada sesuatu yang traumatik, maka dia kemudian melandasi ini dengan nilai-nilai apa pemikiran yang seakan-akan ini akhirnya jadi benar gitu maksudnya. Ya. Nah, makanya kita lihat Jepang itu orang timur tapi peradabannya peradaban barat. Mereka memandang dengan cara barat memandang bahwasanya segala sesuatu itu harus atas material. Makanya kan kalau kita katakan Sejak Meiji itu, sejak restorasi Meiji. Nah, kalau kita katakan sebelum barat itu mengembangkan pemikiran tentang materialisme, semua orang berpikir tentang sesuatu yang bersifat imaterial. Saya punya anak tuh memang saya susah. Saya punya anak tuh memang saya nggak bisa bebas. Saya punya anak tuh mungkin saya kehilangan banyak hal ketika saya punya anak. Tapi trade off yang saya punya ini imaterial. Dan ini tidak bisa dibayar dengan apapun yang tadi Anda bilang. Kan gitu kan ya? Bahwa ketika kita punya seseorang yang kemudian nanti akan doain kita, ketika kita itu kemudian punya seseorang yang nanti kelak akan bela kita nanti di akhirat, ini kan adalah sesuatu yang kita harapin. Makanya dalam satu hadis itu kalau aku nggak salah dengar bahwa Rasul sampaikan kalau seandainya seorang ibu itu tidak percaya tentang masa depan, tidak punya harapan, niscaya tidak akan ada orang yang mau mengandung. Maksudnya artinya kenapa dia mengandung susah payah. Di dalam Al-Quran dikatakan wahnan ala wahnin, itu kan ya, bahwasanya itu adalah sesuatu yang beratnya luar biasa, berat di atas berat gitu kan, tapi masih mau dijalani 9 bulan 10 hari dia nggak bebas. Dia kan orang-orang hamil kan nggak mungkin tidur tengkurap. Ya kan bahaya kalau dia tidur. Aku bayangin kalau dia tidur tengkurap punggungnya melendung. Iya, makanya. Nah, artinya Ambil ke belakang. Iya. Nah, itu kan tidak mungkin dia berlaku seperti, atau dia harus jaga makanannya, nggak boleh makan nanas, dia nggak boleh makan apa lagi duren, dia nggak boleh makan apalagi kulitnya. Iya, kulit duren dan segala macamnya. Nah, ini adalah sesuatu yang pikirku ya karena dia berpikir tentang masa depan tadi. Imaterial. Tidak harus dengan material. Nah, Enggak, maksudnya yang child free tadi, betul, berpikir secara material. Inilah yang dikembangkan oleh Barat. Maka kemarin kita juga sama, ketika kita ngisi ada ibu yang bertanya, Ustadz, anak saya nggak mau sholat lagi. Kenapa? Dia nanya kepada saya, apa manfaatnya sholat? Dapat manfaat apa saya sholat? Lah, emang semua harus material? Emang semua harus kemudian mendapatkan manfaat secara material? Kalau gitu sudah nggak ada lagi rasa, nggak ada lagi pernikahan. Untuk apa kita cinta itu material atau imaterial? Cinta itu imaterial. Kalau saya tidak mendapatkan sesuatu yang material, ngapain saya kemudian mencintai dia? Maka muncullah FWB, Friends with Benefit. Berarti benefitnya itu harus material, ya kan? Harus ada sesuatu yang dia kasih kepada aku. Kalau aku kasih sesuatu pada dia, dia harus kasih sesuatu pada aku secara material. Tidak ada lagi trade off secara imaterial. Iya. Kalau saya bayangkan tadi ya dari paparan itu, berarti kita itu ada dua pilihan. Iya. Menyangkut knowledge system yang berkembang. Pertama adalah Langsung berubah nih bahwa kita diatur oleh apa yang kita mau. Ya. Jadi you are what you think. Ya, kita mengatur diri kita sendiri. Yang kedua, Apa itu you are what you think? Bukan, kita mengatur diri kita sendiri. Nah, Enggak, kita mengatur atas apa yang kita pikirkan. Tadi iya, kalimatnya kita begitu. inginkan. Oh ya. Yang kedua tadi, kita itu hidup dengan keteraturan yang diatur oleh sistem yang lain atau suprasistem yang lain. Eksternal gitu. Nah, kalau aku melihat memang fenomena ini itu karena itu tadi pikiran-pikiran ini menjadi sesuatu yang dijadikan sebagai pijakan untuk mengatur dirinya sendiri. Kalau orang bilang tuh liberalisme. Benar ya? Liberalisme yang kemudian itu tadi memunculkan apa yang terbaik buat dirinya. Dan itu hal-hal yang kemudian hanya bersifat material gitu. Nah, itu menurutku poinnya di situ. Sehingga peradaban yang hari ini ada itu ya peradaban liberal yang berujung pada material. Ya. Makanya bagus kata-kata Andrew Tate itu. Siapa dulu dia? Andrew Tate ini Yang seorang main Spider-Man. Iya, itu Andrew Garfield. Ya. Jadi Andrew Tate ini seorang MMA yang masuk Islam barusan. MMA. Iya, dan dia punya banyak quotes yang menurutku bagus. Nah, ada satu quotes yang dia bilang tentang orang yang feminis dan LGBT. Terus dia bilang lah tentang konsep child free,
Dia bilang lah tentang konsep bahwa anak tuh nggak perlu, kenapa LGBT nggak boleh, kan orang bilang kan biologi nggak bisa cowok sama cowok atau cewek sama cewek. Mikirlah, ini bukan masalah close minded, ini masalah biologi gitu maksudnya. Colokannya nggak pas. Colokannya nggak pas gitu kan ya. Lah artinya ini nggak bisa. Kalau misalnya kita lanjutkan begini, ini ya bukan mau open minded mau close minded, tetap aja kalau punya anak harus ada cowok dan cewek gitu maksudnya. Nah ada LGBT ini bilang enggak, kita nggak harus gitu. Dia bilang LGBT dan homo ini bilang dan lesbi ini bilang nggak harus gitu. Dia bilang kita bisa dengan cara lain gitu kan ya. Kita harus open minded kayak bayi tabung dan segala macam macam. Kita nggak harus punya anak juga sih kalau untuk berkeluarga. Andrew ini bilang begini, kalau kamu nggak punya anak itu urusanmu dan aku terserah dengan kamu, tapi jangan ngomongin orang bagaimana harus punya anak atau mendidik anaknya. Paham gak sih maksudnya? Kalau kamu aja nggak punya anak, kenapa kamu mau ngomongin orang lain cara ngurus anak orang? Ya kalau kamu nggak punya anak ya udah biarin aja, udah jangan bikin statement cara ngurus anak orang, kan kamu nggak mau punya anak. Ya kalau kamu mau urusin anakmu sendiri, bilang nanti sama anakmu sendiri, nak nggak usah punya anak. Lah bapak punya anak. Bapak punya anak. Lah biarin, makanya itu maksudnya jangan ngajarin anak orang lain maksudnya. Jadi kalau kamu nggak mau punya anak, jangan repot ngurusin anak orang lain. Jadi konsep child free ini sebenarnya paradoks ya. Iya, paradoks. Dia nggak mau punya anak tapi mau ngurusin anak orang lain. Dan yang kadang ya itu tadi ya. Gimana Dan nih dia kita? adalah anak. Nggak usah berbicara agama, kita berbicaranya humanity. Humanity. Gitu. Maksudnya ketika dia ngomong begitu, tidakkah dia berpikir, ya let's say kayak misalkan obrolanku sama istriku lah. Yeah. Ya aku udah 5 tahun kan rumah tangga ini Allah belum kasih keturunan gitu ya. Tiba-tiba ada orang dengan bangga dan speak up-nya kayak gitu. Berapa banyak orang kayak aku dan sekelilingnya itu yang juga ngerasain ya Allah pengen banget dapat anak. Betul. Gitu kan. Banyak banget. Atau ibu-ibu yang punya anak banyak, yang sudah susah payah gedein anak banyak, seakan dengan narasi itu kayak jadi nothing gitu. Karena jadi akhirnya sia-sia cuma karena dia jadi terlihat tua dan lain-lain. Betul. Maksudnya, Dan seolah-olah dia nggak punya effort. Effortnya kayak nggak dihargai. Dan yang segala sesuatu yang diarahkan berupa imaterial itu jadi seolah-olah kayak bodoh gitu. Betul. Maksudnya. Gara-gara perkataan tadi. Karena kamu nggak material. Cuma gini, aku mau menggiring ke topik yang lebih naik lagi. Tadi kan berbicara tentang shifting dari imateri jadi materi. Padahal ini pelakunya perempuan. Yang sebetulnya harusnya lebih mudah terbawa terhanyut dengan sesuatu yang bersifat imaterial kan. Kan kalau Ibnu Katsir kan bilangnya ghalabatu masairiha, wanita itu perasaannya tuh sangat gampangnya ya kayak istriku misalkan ngelihat kucing aja seneng banget, ngelihat ini kan bayi gitu kan bayi, anak kecil. Apa sih yang menyebabkan akhirnya sebuah kekuatan seorang wanita yang sebegitu mendominasi event ini kan secara genetik itu bisa shifting jadi materi gitu. Kalau aku ngelihat bahwa kepekaan perasaan itu seperti pisau yang diasah yang itu bermata dua gitu. Artinya begini. Ngomong bermata dua, antum ngomong diasah jadi diasah dulu. Iya kan makin tajam kan dirinya. Pertama bahwa kalau nggak diasah matanya cuma satu. Bahwa ketika dia memang peka dengan sesuatu dan menerima sesuatu, itu akan makin peka. Tapi ketika dia terasah dengan sesuatu dan tidak menerima sesuatu, dia akan menolak dengan lebih tajam lagi gitu. Bisa jadi ini faktor traumatik misalnya. Jadi perasaan-perasaan itu tadi dikatakan wanita itu kan perasa. Kok nggak merasa? Itu dua hal yang bisa jadi ke kanan, bisa jadi ke kiri. Dia merasa tapi merasa kemana dulu? Iya, tergantung sistem nilai yang dia bangun itu seperti apa. Aku jelasin supaya mudah. Contoh kayak gini ya. Kan perempuan itu kan perasaan ya. Asik. Contoh ya. Dia pernah disakiti seorang laki-laki. Asik. Terus kemudian dia bilang gini, semua laki-laki itu sama. Semua laki-laki itu bajigur. Ya misalnya ya. Batagor, semangka tanpa biji. Iya. Kok bisa jadi? Iya kan kita lagi ngomong. Iya. Anggaplah karena saking kuatnya perasaan itu, dia kemudian nggak mau untuk mencintai orang lain, bikin benteng. Nah itu kan artinya karena dia punya perasaan kuat, justru dia nggak mau. Padahal mencinta itu fitrah gitu loh maksudnya. Dan perasaan yang sebetulnya kuat tadi itu landing di sesuatu yang salah karena tadi bisa jadi traumatik. Gimmick sebenarnya aku lihat orang-orang kayak gini mah. Iya, gimmick dan traumatik ya. Iya. Gitra. Gimana? Kita masih mau terus atau tidak ini? Iya. Jadi gimmick menurutku sih ya. Dan maksudnya adalah jangan sampai traumatik yang besar itu seakan kan ini kan pinter nih ceritanya nih orang kan.
Maksudnya pinter dalam satu sisi lah ya. Kita berbicara tentang logika, tentang apa ya. Pinter dari sudut pandang mana dulu? Iya itu makanya tadi ini satu sisi, kita berbicara satu sisi. Jangan lantas karena ada sesuatu yang traumatik, maka dia kemudian melandasi ini dengan nilai-nilai apa pemikiran yang seakan-akan ini akhirnya jadi benar gitu maksudnya. Se-open minded orang, yang aku lihat ya, se-open minded orang adalah orang-orang yang dia bisa menerima orang lain yang berbeda pandangan dengan dia. Itu kan open minded yang paling rendah ya. Nah problemnya itu adalah dia menutup itu semua, bahwasanya cuma dia doang yang benar gitu. Maksudnya ketika ada orang yang nggak suka, itu langsung dibicarakan tuh. Dan nggak hanya nutup, Ustaz, dia mempergunakan kemampuan dia untuk menjadikan argumentasi yang sebetulnya dilandasi dengan perasaan yang salah tadi itu jadi kelihatan benar. Kayak misalnya contoh gini, apa sih yang paling berat bagi kita misalkan kalau kita mau dakwah ya? Bayangin ya, kita sudah pegang mic di depan ada 1.000 orang nganggap kita soleh kan gitu ya. Itu kan beratnya orang dakwah kan gitu ya. Kayak dianggap benar gitu. Kayak dianggap nggak bisa punya dosa gitu. Begitu kita salah? Nah, maksudnya di sisi itu jebakan yang menurut aku paling aku jaga itu adalah gimana caranya agar ketika mic udah ada di depan, aku ngomong, aku nggak boleh menggunakan kekuatan ini untuk menyampaikan sesuatu yang itu ternyata cuma dari aku gitu. Itu loh yang itu yang kemudian jadi masalah kan ada di situ. Orang ini punya kekuatan ngomong, punya kekuatan followers, punya kekuatan massa dan intelektual di satu sisi yang dianggap orang lebih daripada yang lainnya. Dia gunakan itu semua untuk menyelimuti sesuatu yang sebetulnya basisnya adalah perasaan yang salah. Itu loh maksudku. Kalau memang itu cocok untuk kamu ya sudah. Jangan mendakwahkan ke orang yang belum tentu cocok. Tetap objektif lah dalam menyampaikan sesuatu. Jangan gunakan kekuatan kita itu untuk yaitu tadi nyeliputin sesuatu yang salah. Itulah open minded. Makanya aku bilang kan, apakah salah ketika satu keluarga memutuskan bahwa saya nggak mau untuk memiliki anak terlebih dahulu? Ya kita lihat dulu alasannya. Kalau alasannya memang adalah alasan yang syar'i, dulu juga imam-imam bahas. Itu maksudnya. Contoh misalnya karena saya mau sekolah, berarti saya belum mau untuk punya anak dulu, ya sudah nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ini adalah sesuatu perasaan sendiri dan itu harus begitu, kalau nggak begitu itu berarti sesuatu yang salah. Nah ini yang kupikir siapa yang open minded dan siapa yang close minded gitu. Itu sih yang aku lihat problemnya itu gitu. At least biasanya kalau aku sampaikan di tengah dakwah itu selalu ada kalimat in my humble opinion lah. Ini itu dari aku ya. Ini menurut saya. Ini menurut saya. Kalau ada ini yang beda, bagi aku. Ini yang aku pilih. Biasanya aku akan selalu melandasi biar orang nggak bias antara mana yang sebetulnya Islam, mana yang itu sebetulnya preferensinya Wimar gitu. Itu harus kemudian. Jangan sampai orang menganggap bahwa preferensi antum itu adalah Islam. Itu jadi nabi. Sehingga kalau ada orang nggak suka sama antum bilang mereka nggak sesuai dengan Islam. Nah itu masalah. Memang ada kan beberapa alasan ya yang nggak punya anak. Tapi juga menurut aku ada alasan yang paling benar ketika orang nggak punya anak gitu. Apa itu? Aku nggak mau punya anak. Karena belum punya istri. Karena belum menikah. Gimana aku bisa punya anak? Sedangkan aku belum menikah. Itu kan ya. Iya, artinya artinya apa yang dilakukan itu memang sesuai dengan kapasitas dia. Iya benar. Ketika dia menikah berarti kan ada tujuan pernikahan, ada value di situ yang dia seharusnya bangun. Ya artinya ya memang segitulah pemikirannya. Maka kita nggak perlu kaget sih ketika melihat ada pemikiran-pemikiran kayak gini, karena ada banyak pemikiran-pemikiran yang bahkan lebih aneh daripada ini. Ada pemikiran-pemikiran bahkan yang lebih beragam dan bervariasi daripada pemikiran-pemikiran kayak gini. Cuman kalau aku lihat yang perlu kita lakukan adalah benar-benar ya kita meluaskan pemikiran. Meluaskan pemikiran kita sehingga kita sampai pada satu titik, mudah-mudahan ya orang-orang kayak gini ya sampai pada suatu titik di mana mereka tahu seperti apa bahagianya orang tua mereka ketika melihat mereka. Itu artinya ya nggak perlu kamu juga nggak perlu punya anak juga nggak apa-apa, tapi minimal mereka tahu sebetapa bahagianya orang tua mereka ketika mereka tuh lahir ke dunia gitu maksudnya. Segala sakit itu bisa jadi hilang. Kita nggak usah bicara agama, nanti kalau sudah siap kita akan bicara baru agama. Dan kalaulah kita punya orang tua yang tidak seperti itu, alias dia itu adalah yang salah, tidak lantas menjadikan diri kita harus meneruskan kesalahan itu. Gitu seharusnya kayak tadi tuh kalau kita open minded, kita kan bisa juga membuka jendela-jendela yang lain gitu, jendela-jendela kebahagiaan sih. Asik. Jendela kebahagiaan bahwa berkumpul dengan anak-anak itu menyenangkan. Yang dia buka kan mungkin baru jendela bahwa awet muda itu membahagiakan gitu kan. Betul. Padahal ada banyak kebahagiaan yang lain, kebahagiaan nanti ada yang care dengan dia dan keluarga itu kan begitu. Ada yang
nanti meneruskan cita-cita dia ke depan dan seterusnya. Aku kemarin lihat di TikTok ada ibu sama anaknya di TikTok. Orang bilang cakepan ibunya daripada anaknya. Berarti kan ada juga ya orang-orang yang punya anak dan juga awet muda. Ya walaupun kita nggak bahas itu ya maksudnya. Dan kayak yang dibahas Fuad di grup itu, ini juga lantas kalau dilihat di kolom komentar, penting itu. Seakan kita menolak tapi kita tergiring juga, kayak misalkan ada yang komentar. Enggak juga kok. Enggak harus gitu kali, kalau mau awet muda mah bikin begini-begini sebentar. Emang awet muda itu sepenting itu sampai kita harus juga bela. Betul. Gitu. Itu kan artinya kita juga ikut standar dia. Iya, kita nolak dia tapi tanpa sadar kita itu terbawa arus dengan pola pikir bahwa yang awet muda lebih baik daripada yang sudah keriput misalkan atau yang sudah tua. Yang ini juga sebetulnya bukan hal yang pasti juga. Ini sesuatu yang debatable juga gitu. Iya, artinya itu nggak penting. Iya. Dalam kacamata orang Islam itu nggak penting. Betul. Bukan. Bagi orang Korea tadi aja aku cerita kehilangan apa ketika punya aku ibu. Youth, masa muda. Karena bagi dia nggak penting. Maka di trade off dengan anak. Tapi gitu bagi orang yang material itu penting. Iya. Makanya aku bilang kan nggak apa-apa. Itu sesuatu yang memang karena pemikiran dia memang cuma sampai situ. Maka itulah yang dia sampaikan. Cuman yang aku sampaikan tadi itu, kalau kamu nggak mau punya anak, jangan urusan orang lain lah. Maksudnya uruslah kemudian anakmu sendiri, sampein pada anakmu, jangan punya anak lagi gitu maksudnya. Nah itu bagus tuh kalau mau begitu, tapi punya anak dulu. Karena child free itu kan sebetulnya kan untung cuma buat dia kan. Dia mau mencari keuntungan untuk diri dia. Dia nggak mau repot, dia pengen tetap cantik, dia pengen segala rupa. Ya artinya ini bukan sesuatu yang harus di-share ke orang, karena dengan kamu sendiri child free kamu sudah mencapai keinginanmu, ya sudah titik gitu. Iya, benar, aku sepakat tuh. Gitu. Kecuali kalau tadi kalimatnya kita ingin muslim itu banyak, itu berarti sebuah ikhtiar kolektif yang harus kita siarkan biar orang lain ngikut kita. Tapi kalau ngomongin child free itu kan ya udah urusannya dia aja. Aku aja punya anak 4. Aku bilang sama Fuad, antum tuh mbak ya punya anak lagi itu supaya si Hasan tuh ada temennya. Terus dia bilang, emang kalau ada apa-apa Ustadz mau tanggung jawab? Nggak mau juga aku tanggung jawab. Aku cuma ngomong aja. Artinya aku cuma ngasih tahu aja. Aku kayak begini. Aku senang kalau kayak begini dan segala macam. Nah itu open minded. Kalau Fuad berarti ini parent free. Orang tuanya yang pengen bebas dari anak. Dia tidak child free tapi parent free gitu kan. Nah artinya ya enggak sih, maksudku gini, orang yang parents free berarti Hasan nggak punya orang tua dong. Aku pengen parents free. Jadi terus kabur dia. Artinya gini, aku ketika aku ngomong gitu sama Fuad, berarti aku ada pride terhadap apa yang aku lakukan. Kan gitu kan ya. Pilihan yang Ustadz pilih. Betul. Nah, berarti kalau orang sudah mulai berdakwah dengan apa yang dia dakwahkan, berarti dia juga punya pride terhadap apa yang dia pikir. Nah, berarti itu paradoks tadi itu. Ada orang bilang bahwa aku sebenarnya child free, tapi dia mau ngomongin anak orang. Itu paradoks. Iya. Tapi banyak loh. Kayak antum suka nyuruh orang poligami gitu. Aku nggak nyuruh orang poligami. Apaan? Amalan kemarin 2 hari. Aku ngasih pilihan. Aku ngasih tau ini ada pilihannya gini. Atas orang yang tidak memilih. Gitu. Iya. Dia ngasih harapan ke orang lain dari diri yang nggak punya harapan. Berarti ada orang yang child free karena dia nggak punya harapan. Nggak gitu. Artinya gini. Kalau aku lihat ya tetap saja ini adalah bentuk sebuah dakwah. Kalau bentuk sebuah dakwah, maka kita harus melihat ini sebagai sebuah dakwah. Ternyata setelah dikulik-kulik, orang ini punya pemikiran yang dulu berbeda. Oh, ternyata dulu dia sangat menghargai seorang parents yang punya anak. Dengan effort yang dilakukan oleh parents itu, dengan mengandungnya, dengan kemudian membesarkan dan segala macam. Berarti perubahan pemikiran kan tidak terjadi secara semalam, bro. Iya. Karena ada orang-orang yang kayak gini yang dulu dia baca juga. Orang-orang kayak gini yang dia lihat juga, traumatis yang dia alami juga. Di kolom komentarku beberapa kali aku bahas child free ini di TikTok dan di Instagram, ada yang berkomentar, aku punya anak, tapi aku setuju sama mbak ini. Dan aku pengen ngelakuin kayak apa yang dilakuin mbak ini. Dia udah punya anak gimana? Dia pun udah punya anak. Ya bagus. Karena mungkin ada perubahan secara pemikiran yang dia alami. Ya nggak apa-apa, bagus. Cuman jangan diomongin untuk anak orang, ngomongin untuk anakmu sendiri aja. Itu baru konsisten. Jadi menurutku gini, kalau ada orang dia pengen punya ide tentang anak gitu kan ya, dia harus ngomong ke anaknya sendiri. Iya. Biar nanti anaknya ngomong sama dia. Iya. Gitu maksudnya. Tapi jangan ngomong ke anak orang lain. Gitu maksudnya, karena kalau dia ngomong ke anak orang lain berarti dia sudah dakwah. Itu orang-orang yang belum bisa menyambungkan antara teori dengan realita. Aku lihat akunnya dia, postingannya tentang anaknya dia semua. Nah makanya kan gimmick aku bilang. Gimana? Ini si ibu yang bilang aku punya anak, tapi aku pengen nggak punya anak. Aku klik itu dia. Isinya
dia nganterin anaknya sekolah, anaknya makan. Anda mengerti diri Anda sendiri gak sih gitu? Fitrah Anda itu Anda paham gak? Makanya itu cuma orang bingung ya, aku bilang ya. Bingung. Jadi apa yang dilakukan si Mbak ini cukup kuat untuk membuat orang bingung. Karena sebenarnya cuma tinggal kepala kita tuh mau noleh kemana, ke beban atau ke tujuan, udah gitu doang. Ketika si ibu ini sebetulnya punya anak, dia tahu ada tujuan, tapi dia tahu dia lelah, tapi fokus dia ngeliatin lelahnya itu, ya akhirnya dia ngomong gitu. Iya, karena fokusnya ngomongin lelah. Iya. Capek, dia fokusnya nganterin anak sekolah. Capeknya itu bukan nanti kalau anakku pinter apa yang dia bisa lakukan buat aku dan suamiku. Dan benar itu masalah fokus. Jadi gini ya, Gus Baha itu pernah bahas arti tentang kenapa Rasulullah itu berbangga-bangga dengan jumlah umatnya. Karena bagaimanapun juga ya, antum sepintar Imam Syafi'i, antum cuma 10 orang. Iya. Sementara itu misalnya, contoh ya, ada orang-orang Syiah misalnya, 10.000 orang, ya tetap aja antum nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tetap aja antum yang salah.